Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Subianto Djoyohadikusumo. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Kapten Subianto Djoyohadikusumo adalah seorang perwira muda dalam jajaran Tentara Republik Indonesia. Dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang gugur dalam usia sangat muda. Beliau merupakan anak dari tokoh nasional dan pendiri Bank Negara Indonesia, Raden Mas Margono Djoyohadikusumo. Nama Kapten Subianto kemudian diabadikan oleh keponakannya, Jenderal Prabowo Subianto Djoyohadikusumo, yang menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 pada tahun 2024. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kapten Subianto Djoyohadikusumo adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah militer awal Republik Indonesia, terutama karena keterlibatannya dalam pertempuran Lengkong. Dalam peristiwa heroik tersebut, Kapten Subianto bersama Mayor Daan Mogot dan para taruna Sekolah Militer Tangerang menjalankan misi pelucutan senjata tentara Jepang yang masih tersisa di wilayah Serpong. Misi tersebut berakhir tragis dengan gugurnya 35 orang, termasuk Kapten Subianto sendiri. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kapten Subianto Djoyohadikusumo lahir pada tanggal 15 Juli tahun 1924. Beliau gugur pada tanggal 25 Januari tahun 1946 saat menjalankan tugas negara dalam peristiwa berdarah yang dikenal sebagai Pertempuran Lengkong. Peristiwa ini terjadi hanya beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada masa transisi kekuasaan dari pendudukan Jepang ke pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pertempuran Lengkong terjadi di daerah Lengkong, Serpong, Tangerang, yang saat itu merupakan wilayah penting secara strategis karena masih terdapat keberadaan tentara Jepang yang belum dilucuti. Wilayah ini menjadi saksi bisu pengorbanan para pejuang muda yang ingin memastikan kemerdekaan Indonesia tidak sekadar simbolis, tetapi juga nyata dalam kendali teritorial. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kapten Subianto dan para pejuang lainnya melaksanakan operasi pelucutan senjata Jepang sebagai bagian dari upaya tentara Republik Indonesia untuk merebut kontrol penuh atas wilayah Indonesia dan menghindari kekacauan serta potensi kembalinya kekuatan kolonial. Misi ini dijalankan dengan semangat nasionalisme tinggi dan dedikasi terhadap kedaulatan Republik Indonesia yang baru merdeka. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa misi pelucutan senjata terhadap pasukan Jepang di Lengkong awalnya berjalan lancar. Namun kemudian terjadi insiden yang menyebabkan baku tembak. Dalam kekacauan tersebut, sejumlah perwira dan taruna gugur termasuk Kapten Subianto dan Mayor Daan Mogot. Peristiwa ini dikenang sebagai contoh keberanian luar biasa para pejuang muda dalam menghadapi situasi militer yang berisiko tinggi, tanpa perlengkapan dan persiapan memadai. Namun didorong oleh semangat kemerdekaan yang menggelora, pengorbanan Kapten Subianto Djoyohadikusumo menjadi simbol dedikasi generasi awal militer Indonesia terhadap kemerdekaan dan kedaulatan nasional. Nama beliau tidak hanya hidup dalam sejarah perjuangan, tetapi juga dikenang dalam lingkaran keluarganya sebagai inspirasi kepemimpinan dan patriotisme, yang salah satunya tercermin dalam sosok keponakan beliau, Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Kapten Tentara Republik Indonesia Subianto Djoyohadikusumo merupakan salah satu simbol pengorbanan generasi muda Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan pada tahun 1945. Latar belakang keluarga beliau berasal dari kalangan priyayi terpelajar, karena ayahnya, Raden Mas Margono Djoyohadikusumo, adalah pendiri Bank Negara Indonesia dan anggota penting dalam proses pembentukan lembaga-lembaga ekonomi Republik Indonesia. Keluarga ini juga memiliki jejak nasionalisme yang kuat,
Sehingga semangat perjuangan Kapten Subianto dapat dipandang sebagai perwujudan nilai-nilai keluarga yang berpihak pada perjuangan kemerdekaan dan kemandirian bangsa. Dalam konteks sejarah militer, peran Kapten Subianto dalam pertempuran Lengkong mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh Tentara Republik Indonesia di masa awal. Misi pelucutan senjata pasukan Jepang di Lengkong dijalankan di tengah keterbatasan logistik, informasi, dan pengalaman tempur, namun dijalankan dengan semangat militan yang luar biasa. Aksi ini memperlihatkan dedikasi tanpa pamrih dari para perwira dan taruna muda, yang dalam usia belia telah memilih jalan hidup sebagai patriot sejati. Dari sisi psikologi perjuangan, peristiwa Lengkong menjadi simbol kegigihan sekaligus tragedi yang menyayat. Banyak dari mereka yang gugur adalah remaja belasan tahun yang baru saja dididik di Sekolah Militer Tangerang. Kapten Subianto yang menjadi salah satu perwira senior dalam operasi itu, tidak hanya menjalankan fungsi taktis, tetapi juga menjadi figur pemersatu moral para taruna. Keguguran massal dalam operasi tersebut menunjukkan belum matangnya strategi dan intelijen Republik yang masih baru lahir, namun juga mengungkapkan bahwa keberanian moral telah lebih dahulu terbentuk dibanding kesiapan teknis. Dari sisi sosiokultural, pertempuran Lengkong memiliki tempat penting dalam memori kolektif masyarakat Serpong dan sekitarnya. Lokasi kejadian kini dijadikan tempat ziarah dan pengingat sejarah yang menyimpan nilai kepahlawanan. Setiap tahun, berbagai pihak dari kalangan militer, sipil, maupun pelajar datang untuk mengenang pengorbanan 35 jiwa, termasuk Kapten Subianto. Dalam perspektif ini, beliau dan rekan-rekannya tidak hanya dilihat sebagai tokoh sejarah nasional, tetapi juga sebagai bagian dari identitas lokal yang membentuk semangat kebangsaan di tingkat komunitas. Dari segi politik ketatanegaraan, peristiwa ini memperkuat narasi bahwa Republik Indonesia tidak didirikan semata dengan diplomasi dan naskah proklamasi, tetapi ditegakkan melalui darah dan nyawa para patriot muda. Kepahlawanan Kapten Subianto dan Mayor Daan Mogot menjadi bukti nyata bahwa Republik ini dijaga oleh generasi yang dengan sadar menempatkan diri di garis depan perjuangan, sekalipun dengan risiko kehilangan nyawa. Fakta ini menjadi warisan moral yang senantiasa dirujuk dalam pendidikan karakter dan pelatihan militer Indonesia. Kapten Subianto juga menjadi contoh nyata bagaimana nilai keluarga, pendidikan, nasionalisme, dan keberanian berpadu dalam diri seorang pemuda yang lahir dari lingkungan elit namun memilih medan juang sebagai pengabdian utama. Warisan moral inilah yang kemudian turut membentuk karakteristik generasi penerus keluarganya, termasuk Jenderal Prabowo Subianto, yang secara simbolik membawa nama Subianto dalam perjalanan hidup dan kariernya, hingga terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Dengan demikian, Kapten Subianto Joyo Hadikusumo bukan hanya nama yang tercatat dalam lembaran sejarah, tetapi juga simbol pengabdian lintas generasi, jembatan antara perjuangan kemerdekaan dan keberlanjutan semangat nasionalisme di masa kini. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat
menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.